Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Alat Permainan Edukatif pada Kelompok B TK Iris Ceria, Kecamatan Wawah, Kota Kendari. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Bermain dari segi pendidikan adalah kegiatan permainan menggunakan alat permainan yang mendidik serta alat yang bisa merangsang perkembangan aspek kognitif, sosial, emosi, dan fisik yang dimiliki anak. Oleh karena itu, dari sudut pandang pendidikan, bermain sangat membutuhkan alat permainan yang mendidik, dan alat permainan yang mendidik inilah yang kita sebut dengan alat permainan edukatif atau AP. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan terhadap kemampuan kognitif anak usia dini kelompok B di TK Iris Ceria, menunjukkan bahwa kemampuan kognitif anak masih rendah. Dari 16 anak didik hanya terdapat 6 anak didik kemampuan kognitifnya sudah berkembang sesuai harapan BSH atau dengan persentase sebesar 37,5%. Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa kemampuan kognitif anak usia dini di TK Iris Ceria belum terstimulasi secara optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Alat Permainan Edukatif Kelompok B TK Iris Ceria, Kecamatan Wawah, Kota Kendari. Rumusan masalah. Apakah dengan alat permainan edukatif dapat meningkatkan kognitif anak pada kelompok B TK Iris Ceria, Kecamatan Wawah, Kota Kendari? Tujuan penelitian. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui alat permainan edukatif pada anak kelompok B TK Iris Ceria, Kecamatan Wawah, Kota Kendari. Manfaat penelitian. Bagi anak, dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak, bagi guru sebagai bahan masukan bagi guru, bagi sekolah sebagai upaya atau langkah awal dalam menciptakan output yang berkualitas, bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini. Definisi operasional. Kognitif adalah suatu tingkah laku yang mengakibatkan seorang memperoleh pengetahuan baik dari segi kemampuan dalam memecahkan masalah. Alat permainan edukatif yaitu alat permainan yang dapat membantu merangsang aktivitas anak untuk mempelajari sesuatu. Permainan Magic Box adalah bertujuan untuk menambah kemampuan kognitif anak saat mereka menjelaskan apa saja yang mereka lihat. Bab 2. Kajian pustaka. Konsep kemampuan kognitif anak usia dini. 1. Pengertian kognitif. Menurut Patmandewo 2003.27, kognitif merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan. Menurut Gen dalam Jamaris 2006.18, kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Menurut pendapat saya, kognitif adalah suatu tingkah laku yang mengakibatkan seseorang memperoleh pengetahuan baik dari segi kemampuan dalam memecahkan masalah. Aspek-aspek perkembangan kognitif. 1. Berpikir simbolis, berpikir egosentris, dan berpikir intuitif. Prinsip-prinsip perkembangan kognitif anak usia dini yaitu 1. Asimilasi, assimilation, 2. Akomodasi, accommodation, C. Equilibrium. Aplikasi perkembangan kognitif anak usia dini TK, memberikan jawaban yang salah untuk memotivasi anak. B. Memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan berbagai kegiatan dan tanya jawab. Tahapan kognitif. Tahapan kognitif ada terbagi 3, tahapan penguasaan konsep, tahapan transisi, dan tahapan lambang. Bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan senang hati atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Permainan edukatif. Permainan edukatif adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya, termasuk permainan tradisional dan modern yang diberi muatan pendidikan dan pengajaran. Langkah-langkah pembelajaran dengan permainan edukatif Magic Box. Cara memainkannya seperti permainan ular tangga pada umumnya. 1. Nama buah tertera di kotak. 2. Guru menyebutkan salah satu nama buah. Kemudian anak mengambil gambar buah yang sesuai dengan apa yang dikatakan guru. Anak mengurutkan angka sesuai dengan urutan yang benar. Anak menempelkan bentuk bangunan datar sesuai dengan contoh yang tersedia pada kotak. Guru menyebutkan waktu, kemudian anak diajak mengarahkan jarum jam sesuai dengan waktu yang disebutkan guru. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian tindakan kelas yang saya ambil adalah PTK. Setting penelitian.
1. TKR Ceria Kecamatan Wawa atau Kota Kendari. 2. Waktu penelitian dari bulan Januari-Maret 2020, Januari sampai Maret 2020 maksud saya. Ketiga, subjek penelitian anak yang berjumlah 16 orang, anak yang terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Deskripsi hasil temuan pratindakan, hanya 6 orang anak yang memiliki nilai ketentuan atau hanya sebesar 37,5%, 52%. Deskripsi hasil pelaksanaan tindakan kegiatan siklus 1. Pada pelaksanaan tindakan siklus 1, 9 orang anak yang mendapatkan nilai ketuntasan atau sebesar 56,25%. Deskripsi hasil kegiatan tindakan siklus 2. Pada pelaksanaan tindakan siklus 2, 14 orang anak yang mendapat nilai ketuntasan atau sebesar 87,50%. Demikianlah pemaparan hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.